sebelum kebangkitan Kristus. Kalau saudara baca dalam Lukas 22 ayat 33, Petrus dia katakan kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tetapi apakah ucapan, apakah pernyataan Petrus ini terbukti sama dengan yang dia ucapkan? Harusnya kan kalau kita mengatakan kita orang Kristen, kita orang percaya, kita orang pilihan, harus sama dengan yang memilih kita, harus sama dengan yang namanya Kristus, harus sama dengan yang kita percayai. Sama dengan Petrus, dia bilang, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tetapi ternyata, saudara-saudara, pada waktu Yesus ditangkap dari perjalanan Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota, apa yang saudara lihat amati tentang Petrus? Yang pernah memberikan sebuah statement, sebuah ungkapan bahwa aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ternyata muncul pengejutnya Petrus, muncul kelemahan Petrus. Sampai berapa, saudara? 3 kali dia menyangkal. Dia katakan dia tidak mengenal yang namanya Yesus. Bukankah saudara-saudara kadang-kala dalam hidup kita seringkali kita melakukan penyangkalan yang serupa dengan yang dialami oleh yang namanya Petrus. Kita ini orang percaya, kita ini orang pilihan Tuhan. Tapi ketika datang tekanan dalam kehidupan kita, dari lingkungan kita, dari keluarga kita, atau mungkin dari karier kita, datang tekanan dari pelayanan, dan itu sangat serba berat serta gak ramah dengan kehidupan saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kadang-kala saudara-saudara, kita gak sadar, kita gagal menyatakan iman. Kadang-kala kita lupa bahwa kita ini orang percaya, kita ini orang pilihan, kita adalah orang beriman. Tetapi di tengah-tengah dunia ini, orang tidak melihat sebuah kesaksian. Masyarakat tidak melihat sebuah hasil daripada orang percaya. Masyarakat di sekitar kita, orang dunia, mereka melihat kita orang pilihan Allah, orang percaya, orang beriman. Mereka mengharapkan sesuatu dari kita. Bukan sekedar petantang-petenteng, saya orang Kristen, saya pelayan. Tapi ketika datang masalah, ketika datang tekanan, kadang-kala kita jadi seperti Petrus. Petrus bilang apa tadi? Aku bersedia masuk penjara, mati bersama-sama dengan Engkau. Ini sebuah pernyataan. Tapi manakala Yesus ditangkap dan ada orang mengatakan, engkau juga salah satu yang ikut bersama Yesus, engkau juga adalah salah satu murid Tuhan. 3 kali saudara-saudara, dia menyangkal dia tidak kenal Yesus, dia bukan pengikut Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, betapa sering orang-orang di sekitar kita, entah itu di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, entah itu di kampus, di lingkungan di sekitar gereja di mana kita berjemaat, terkadang mereka tidak melihat tindakan dan ucapan kita bahwa kita ini orang-orang percaya. Mereka kadang tidak melihat kita ini orang-orang pilihan. Tidak sedikit
di mana kita, di lingkungan di mana kita berada, masyarakat, di kampus. Mereka berharap kita orang percaya, orang pilihan, kita orang beriman, ada sesuatu yang mereka harapkan dari keyakinan kita, dari kepercayaan kita. Mengapa kita menjadi orang pilihan? Berarti ada sesuatu yang mereka sangat harapkan, tetapi terkadang kala ucapan Kristen itu, ucapan orang percaya, ucapan beriman itu tidak mereka lihat dari hasil kehidupan sehari-hari. Entah kita di kampus, entah dalam pelayanan, orang tidak melihat. Dan terkadang tindakan dan ucapan kita, saudara-saudara, bukan saja tidak sesuai dengan kebenaran yang kita tahu, malah lebih celaka, saudara-saudara. Tindakan ucapan kita lebih brutal kadang-kala dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Saudara-saudara, orang-orang percaya, orang-orang yang tidak percaya kadang-kala tidak berani mengucapkan kata-kata yang brutal seperti itu. Tapi kadang-kala orang beriman, orang percaya begitu berani, tanpa takut, tanpa malu, mereka melakukan. Dan inikah kesaksian orang percaya. Makanya saudara-saudara, tindakan kita, ucapan kita harus menyatakan kerendahan hati, kebaikan, keadilan, serta kekudusan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang percaya, orang beriman, orang pengikut Kristus, setiap tindakan dan ucapan kita, saudara-saudara, itu harus menyatakan kerendahan hati sebagaimana kerendahan hati Tuhan. Harus menyatakan bagaimana kita ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang adil, sertai dengan kekudusan Tuhan. Jangan kadang-kala kita lebih brutal, lebih kasar dari orang lain. Kadang-kala yang kita tonjolkan adalah hanya kemanusiaan kita yang tidak dapat dikontrol oleh Roh Kudus. Hidup ini harus dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Makanya saudara, Alkitab tadi mengatakan kembali kepada ayat pokok kita, 1 Petrus 1. Di situ dikatakan bahwa kita harus dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Sebelum Yesus bangkit, inilah Petrus. Inilah kenyataan Petrus. Dia gagal. Gatot ya. Gagal total. Ibu gembala, dia sudah berusaha sedemikian rupa bikin kue brudel, tapi yang terjadi gatot, gagal total. Kenapa? Ya karena ada mungkin resep yang kurang di dalamnya atau salah menggunakan bahan. Nah, jangan sampai dalam kekristenan kita, saudara-saudara, kita menjadi gatot, gagal total. Makanya saudara-saudara, dengan adanya kebangkitan Kristus dari antara orang mati, inilah yang disampaikan oleh Rasul Petrus, agar supaya tindakan, ucapan kita benar-benar disertai dengan kerendahan hati. Ucapan kita benar-benar, tindakan kita disertai dengan kebaikan, keadilan dan kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, mengapa tindakan kita, ucapan kita tidak lagi menyatakan kasih Kristus? Yaitu tadi, karena kita belum dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Makanya sebuah keinginan Rasul Petrus supaya kita dilahirkan kembali oleh apa, saudara? Melalui kebangkitan Kristus. Kalau kita dilahirkan kembali, maka akan terjadi pemulihan. Kita akan dipulihkan. Sebagaimana saudara lihat Rasul Petrus, apa yang dipulihkan?
mengalami sebuah hubungan yang spesial dengan Tuhan. Ketika Petrus mengalami pemulihan dari Tuhan, maka dia mengalami sebuah hubungan yang harmonis dengan sesama orang percaya, dengan sesama pelayan, dan dunia yang ada di sekitar Rasul Petrus pada masa itu. Saudara-saudara, kita berdoa supaya Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihani kita, memulihkan kita yang kadangkala gagal di dalam menyatakan iman kita, seperti yang Petrus lakukan. Dia menyangkal Yesus, tetapi puji Tuhan, di hari kebangkitan Yesus, saudara perhatikan, dari sekian kali Yesus menampakkan diri selama 40 hari, ada 2 kali Yesus menyatakan diri kepada Petrus. Yang pertama, 1 Korintus 15 ayat yang ke-5. Yesus menampakkan diri kepada jemaat yang ada di Korintus. Dicatat di sana bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas ini Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 murid. Tetapi apa yang mereka percakapkan ketika Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan ke-12 murid pada waktu itu, apa yang mereka percakapkan, saudara-saudara, tidak dipahami, tidak ditulis di dalam Alkitab. Tetapi di dalam catatan Rasul Yohanes, di akhir Injil Yohanes 21, kalau saudara baca ayat 15 sampai ayat yang ke-24, ini penampakan yang kedua kepada Petrus. Dan dalam Yesus kepada Petrus yang menarik dari percakapan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat yang ke-24, yang menarik, saudara-saudara, Yesus sama sekali tidak menegur Petrus, ataupun Yesus mengingatkan kegagalan daripada Petrus ketika dia menyangkal Yesus. Jadi penyangkalan Petrus kepada Yesus sebelum Yesus disalibkan. Ketika Yesus mati, hari ketiga kemudian Yesus bangkit. Nah, setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri 2 kali kepada Petrus. Dan pada waktu Yesus berjumpa dengan Petrus, Yesus tidak menemplak dia, atau Yesus tidak mempermalukan dia. Misalnya Yesus bilang begini sama Simon, "Benar kan Simon? Aku ingatkan kamu bahwa kamu pasti akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Pada malam aku ditangkap. Ayo ngaku dosa. Kesel gak? Ngaku dosa. Misalnya, nyesel gak?" Yesus tidak seperti seorang manusia yang ada kebencian di dalam hatinya, marah dengan perbuatan Petrus. Kalau manusia, kalau saudara pernah melakukan kesalahan kepada orang itu, lalu bertahun-tahun saudara terpisah, waktu ketemu pasti dia ungkit itu, saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum Petrus mengaku dosa dan minta ampun kepada Tuhan Yesus, Yesus telah mengampuni dosa Petrus. Makanya pekerjaan salib itu, saudara, salib itu adalah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada satu dosa yang tidak dapat diampuni. Saya sering berkata, Yudas, kalau saja dia sabar sedikit, sekalipun dia yang menjual Yesus,
Sekalipun dia yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan, tapi kalau saja dia sabar sedikit, tunggu sampai Yesus disalibkan, tidak ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan Yesus. Tapi persoalannya kan Petrus gantung diri kan. Yudas. Persoalannya Yudas dia gantung diri, sorry. Saya lagi konsentrasi dengan Petrus. Saya cuma ambil ilustrasi tentang Yudas. Yudas kalau dia sabar aja saudara-saudara, memang dia sudah melakukan dosa. Apa bedanya dengan dosa Petrus? Ketika dia menyangkal Yesus 3 kali loh. Sebelum ayam berkokok, waktu Yesus ditangkap pada malam di mana dia diadili 3 kali. Kalau Yudas dia hanya menjual Yesus dengan 30 keping perak. Sama-sama berdosa. Tapi Petrus dia melewati peristiwa salib. Makanya sebelum Petrus minta ampun sama Tuhan Yesus waktu ketemu setelah kebangkitan, dia belum minta ampun kesalahannya, Tuhan sudah ampuni dia. Bukan ada yang bilang amin, haleluya. Saudara, di sini kita mau melihat bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang mengampuni, melupakan, forgive and forget. Allah yang mengampuni dan melupakan, sebagaimana yang diungkapkan di dalam Pemazmur, Mazmur 103 ayat 8 dan seterusnya. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 103 ayat 8, coba kita baca bersama-sama. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Berikut, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Terus, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Terakhir, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kita bersyukur saudara-saudara. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang demikian maha pengasih. Bayangkan Petrus, dia menyangkal Yesus, tapi ini terjadi sebelum kebangkitan. Tetapi setelah kebangkitan, ternyata semua dosa-dosa, semua kesalahan-kesalahan Petrus, termasuk kesalahan saudara dan saya, sebagai orang percaya, orang beriman, sebagai pengikut Kristus. Kadang-kadang dunia mengharapkan ada sesuatu yang dari orang percaya, yang bisa memberkati, yang bisa memberi kekuatan kepada orang yang tidak percaya. Tapi mereka tidak melihat itu. Tapi hari ini kita mendengar firman Tuhan, bahwa kebangkitan Kristus membuat kita dilahirkan kembali. Kita dipulihkan. Pemulihan itu akan terjadi hubungan yang indah dengan Tuhan. Ketika kita dipulihkan dari kebangkitan Kristus, maka hubungan dengan sesama kita juga menjadi dipulihkan. Terhadap sesama pelayan, terhadap masyarakat dan lingkungan juga dipulihkan. Dunia akan melihat betapa luar biasa orang percaya, orang beriman itu. Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, baik yang ada di gereja ini maupun yang di rumah, bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan pendendam. Katakan amin, saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang menyimpan kesalahan serta mengorek-ngorek kesalahan kita. Seperti kalau di Bareskrim, saudara, kalau diinterogasi sama Bareskrim, itu dikorek, saudara punya kesalahan. Atau wasit itu dia bekerja hanya untuk mencari kesalahan. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang kayak polisi yang sedang menyelidiki kesalahan kita, atau seperti wasit yang hanya mencari-cari kesalahan kita. Yesus tidak demikian.
Malah sebaliknya, saudara-saudara, dengan penuh pengertian, dengan penuh kasih, dia menggugah kembali kasih Petrus kepada Yesus. 3 kali, saudara. Kalau 3 kali Petrus menyangkal Yesus, sekarang 3 kali Yesus menggugah Petrus. 3 kali Yesus dia coba menggugah kasih daripada Petrus. Dia menanyakan kepada Petrus apa, saudara? Dalam Yohanes, kembali kepada kitab Yohanes, karena ini adalah penampakan yang kedua. Yohanes 21 ayat 15 sampai 24. Kalau dulu 3 kali Petrus menyangkal Yesus, sekarang 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Saya juga nggak tahu bagaimana perasaan Petrus ketika Tuhan Yesus bertanya sebanyak 3 kali. Karena saya bukan Petrus, tapi saya bisa membayangkan. Yesus bilang begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tapi saya percaya Yesus, kita bukan Yesus yang kasar. Dia berbicara dengan kelemah lembutan, dengan kasih, dengan wibawa kepada yang namanya Simon Petrus. Dia bilang apa? Simon anak Yohanes. Kenapa dia nggak bilang Petrus? Dia ingatkan kepada cinta yang mula-mula ketika Yesus memanggil pertama kali dia. Apakah engkau mengasihi aku? Ini semua pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Coba kalau pertanyaan itu Tuhan tujukan kepada saudara. Apakah engkau mengasihi aku? Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Jangankan sampai 3 kali, mungkin baru 1 kali aja kita sadar kita ini orang yang gak layak, saudara. Kita menyadari kita betapa banyaknya kekurangan kita. Tapi ketika Yesus bangkit, dia datang dan menghampiri Petrus dan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak datang dan menjawab Petrus. Dia berkata, Petrus, lu orang paling goblok di dunia ini. Lu pernah bilang sama gue bahwa engkau akan mati bersama, masuk penjara bersama saya. Tapi di mana ucapan lu? Lu pembohong besar. Yesus tidak membabat dengan tekan dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang membombardir dia supaya dia menjawab memuaskan Yesus, tidak. Tapi Yesus bertanya, mengingatkan kembali kepada dia tentang kasih. Apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara, 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Untuk menggugah hati nurani, dengan lembut pertanyaan datang dan menyentuh hati Petrus. Saya percaya pada waktu Yesus Petrus menjawab, dia menjawab dengan suara yang bergetar. Dia katakan apa? Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Setelah 3 kali ditanya, 3 kali juga dia menjawab bahwa aku mengasihi Engkau tanpa ragu. Dia berkata. Kemudian Yesus tanpa ada keraguan mendengar jawaban daripada Petrus. Tuhan Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Inilah yang disebut dengan sebuah pemulihan, saudara. Panggilan dan kepercayaan Yesus kepada Petrus untuk memimpin rekan-rekannya serta umat-umat Tuhan supaya dikembalikan kepada apa? Dari kesalahan diampuni. Inilah yang disebut dengan pemulihan. Kegagalan dia lupakan, saudara. Kemudian tugas dan tanggung jawab dipulihkan.
Setiap orang yang dilahirkan kembali dari kebangkitan Kristus, maka dia akan dipulihkan. Kegagalan dia akan dilupakan oleh Tuhan. Ini yang terjadi kepada Petrus. Maka di hari tua Petrus, dia ingin mengingatkan kita. Coba kembali ke 1 Petrus 1 ayat 3. Apa yang diingatkan kepada kita, saudara? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Inilah keinginan Petrus, supaya kita dilahirkan kembali melalui apa? Kebangkitan Yesus. Sebab ketika kita dilahirkan kembali melalui kebangkitan Kristus, maka segala kesalahan kita akan diampuni. Kegagalan kita sebagaimana Petrus dia gagal dilupakan, dan tugas serta tanggung jawab kita diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya kita menggembalakan, supaya kita memimpin rekan-rekan kita dikembalikan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Makanya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, ketika Petrus waktu Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta, dengan berani tanpa gentar Petrus dia memproklamirkan di hadapan para pemimpin Yahudi yang sebelumnya sangat ditakuti. Tetapi dia katakan apa? Dalam Kisah Rasul 2 ayat 32, 33, 36, ayat 32 dulu. Kisah Rasul 2 ayat 32 berkata apa? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayat 33. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah, ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sebuah tindakan yang mengherankan. Petrus yang tadinya dia begitu takut dengan para pemimpin Yahudi, sekarang dia berdiri dengan berani menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya dengan berani. Kalau dulu kita jadi pengecut, dulu kita mungkin orang percaya, tapi orang tidak pernah melihat mana bukti orang percaya, mana bukti orang beriman. Saudara, kegagalan kita itu hanya bisa dipulihkan oleh kebangkitan Kristus. Amen. Makanya sebab dia hidup ada hari esok, kita tidak takut dan gentar. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kata firman Allah, maka sia-sialah semua pemberitaan para rasul-rasul, bahkan para nabi. Tetapi dengan bangkitnya Yesus Kristus dari antara orang mati, maka dia memulihkan saudara. Dia melupakan kesalahan kita. Dia tidak mengingat-ingat. Dia menunjukkan dia Allah yang penuh kasih. Makanya dia memanggil Petrus dan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus katakan, engkau dengan segenap hati. Maka Yesus dia gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita dipulihkan, Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada kita, saudara. Bahkan ketika dilarang oleh para pemimpin agama untuk tidak boleh memberitakan Yesus dengan tegas tanpa tedeng aling-aling, saudara, Petrus berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, coba saudara, dilarang memberitakan Yesus, tetapi apa yang Petrus lakukan? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini kata Petrus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 19.
ayat 19. Ya, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan, kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sementara pemerintah melarang memberitakan Yesus, dengan berani Petrus dengan tegas, tanpa ada ketakutan sama sekali, dia berkata apa tadi? Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, artinya di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kemudian dia katakan dalam ayat 19 apa? Silakan kamu putuskan sendiri, mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Inilah Petrus yang dipulihkan oleh Kristus. Dia begitu berani, dilarang memberitakan Yesus, dia tidak peduli, dia beritakan Yesus. Tadi saya baca di YouTube bahwa ibadah itu sangat berguna. Memang ada kebijakan pemerintah supaya kita harus melakukan hal-hal yang kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Tapi kami sangat menyadari, saudara, bahwa mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu sangat penting. Berdoa kepada Tuhan itu sangat penting. Mengatasi persoalan bangsa itu hanya dengan doa, dengan persekutuan dengan Tuhan. Memulihkan bangsa ini juga kita perlu dia terjadi di tengah-tengah hari Paskah ini. Adanya yang kita kenal dengan virus corona ini, yang membuat dunia geger. Jakarta lockdown, daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama. Tetapi apakah dengan Tuhan kita harus lockdown? Kita perlu Tuhan. Dengan kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, di sana Tuhan akan pulihkan kita. Saudara bayangkan kalau saudara potret tentang Petrus. Petrus dulu adalah seorang pengecut. Kenapa saya katakan pengecut? Karena tadi dia bilang apa? Kepada Yesus sebelum Yesus disalibkan, waktu ditangkap dia bilang apa? Aku akan mati bersama-sama dengan kau. Kalau kau masuk penjara, aku juga masuk penjara. Tapi waktu orang bilang, kau juga mengikut Kristus, dia menyangkal, saudara. 3 kali. Ini yang saya katakan pengecut. Tetapi setelah dia dipulihkan oleh kebangkitan Kristus, maka dia menjadi saksi yang berani. Saudara mau menjadi saksi Tuhan? Banyak orang menjadi saksi Tuhan tapi nggak berani. Tapi Petrus, dia menjadi saksi yang berani. Para pemimpin Yahudi yang ditakuti, dia tidak takut. Ketika hari Pentakosta terjadi, dia berdiri dan memberitakan firman Allah yang benar. Dilarang oleh pemerintah untuk memberitakan Injil, dia bilang apa? Petrus dia tidak takut sama sekali, saudara-saudara. Dia tetap memberitakan Injil. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ya boleh saja terjadi gangguan teknik, tetapi surga tidak terganggu, saudara. Amin. Dari tadi saya sudah kasih ingat, tapi Peter orangnya. Haleluya. Jadi Petrus, saudara-saudara, dulu dia adalah pengecut, tetapi apa? Setelah dia mengalami kebangkitan Kristus, dia menjadi seorang saksi yang pemberani. Dia adalah seorang yang hanya memikirkan keselamatan sendiri. Tetapi setelah terjadi kebangkitan Kristus, apa yang terjadi? Dia melupakan diri sendiri dan sekarang dia mulai mengutamakan keselamatan orang banyak. Inilah yang disebut dengan pemulihan. Dulu dia egois, dia hanya berpikir tentang keselamatan diri sendiri, hanya mau selamat sendiri. Tetapi setelah dia dipulihkan, setelah dia dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus, sekarang dia tidak pikir diri sendiri, bahkan dia memikirkan keselamatan orang lain. Yesus mati di salib
Yesus kepala di atas, dia terbalik. Dia kepala di bawah, kaki di atas. Waktu dia disalibkan. Itu baca di dalam Aniaya Gereja. Dulu dia seorang yang sering berbicara selalu dengan emosional, dengan gerakan emosi. Tetapi ketika dia menjadi pengkhotbah, saudara-saudara, dia berbicara bukan lagi dengan egosentrisnya, tetapi ketika dia sudah dipulihkan oleh kebangkitan Kristus, setiap kali dia bicara atas dorongan dan kuasa Roh Kudus, bukan lagi dia. Makanya betul kata Rasul Paulus, adapun hidupku yang kuhidupi sekarang ini, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara-saudara, saya mau ingatkan bagi kita semua, baik di rumah maupun yang ada di ruangan ini, bahwa di dalam kita merayakan Paskah, yang terpenting bukan sudah berapa banyak kali kita merayakannya, tetapi sudahkah kuasa kebangkitan Kristus itu mengubah hidup kita? Sudahkah kita mengalami pemulihan melalui kebangkitan Kristus? Atau kita masih sama saja seperti yang dulu? Dusta jalan terus, egois jalan terus, kebencian jalan terus, kemarahan jalan terus, mengucilkan orang jalan terus, menghakimi orang jalan terus. Itukah yang lahir dari orang beriman? Inikah produk orang percaya? Inikah produk orang pilihan-pilihan Tuhan? Bukan, saudara. Sebagai orang percaya, orang beriman, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang diharapkan oleh dunia, oleh masyarakat, oleh teman-teman di kampus, oleh teman pelayanan, oleh sesama anggota gereja, yang mereka harapkan apa yang terjadi setelah kebangkitan Kristus, tidak mengingat kesalahan orang lain. Dia menunjukkan dia Allah yang mengampuni. Kita jangan jadi orang mau menang sendiri, saudara. Petrus dulu dia mau menang sendiri. Kalau dia bicara, selalu dia bicara atas nama sendiri. Tapi setelah dia mengalami kelahiran kembali oleh kebangkitan Kristus, dia gak bicara atas nama dia, tapi dia bicara atas dorongan, atas kuasa Roh Kudus. Itulah arti pemulihan. Saudara mau dipulihkan oleh Tuhan? Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena dia mati, dia bangkit untuk kita semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, kita nyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita semua datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Mari kita datang dengan sebuah perenungan bahwa berkali-kali kita merayakan Paskah. Dan apakah makna Paskah? Makna kebangkitan Kristus itu kita alami, kita resapi, kita dapatkan sebuah kemenangan, pemulihan lewat kebangkitan Kristus ini. Atau kita hanya biasa-biasa saja, kita seperti hanya sampai kepada kematian Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah. Saudara dan saya orang percaya, orang beriman, pengikut Kristus. Dunia sedang menantikan, dunia sedang menunggu, dunia sedang berharap ada sesuatu yang dapat membangkitkan semangat mereka, yang dapat memulihkan juga mereka. Mereka itu digembalakan, saudara. Itu sebabnya Tuhan memilih dan menetapkan kita, supaya kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, yang dapat menggembalakan mereka yang hidup di dalam kekalahan, hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Tuhan mau pulihkan mereka juga lewat saudara dan saya. Katakan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Haleluya, haleluya. Bapa
surga Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini sehati kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Kami berdoa Tuhan, di mana bangsa ini hari-hari ini sedang mengalami sebuah lawatan Tuhan lewat wabah yang terjadi, yaitu adanya COVID-19 atau dikenal dengan virus corona, melanda dunia pada umumnya, dan secara khusus kami di Indonesia, di Jakarta dan sekitarnya. Tuhan, kami berdoa, biarlah bangsa kami yang dipimpin oleh pemerintahan, Tuhan berikan kebijakan kepada pemerintahan kami, berikan hikmat, berikan mereka roh takut akan Tuhan, agar di dalam mereka memimpin bangsa ini, mereka dapat mengatur dengan bijaksana, sehingga apa yang sedang terjadi di bangsa ini, Tuhan memakai para pemerintah kami, mereka boleh memberikan jalan keluar di dalam mengatasi apa yang sedang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah kondisi bangsa seperti ini, jangan kau biarkan Tuhan rongrongan datang di bangsa kami, sehingga menjadikan bangsa kami Tuhan semakin hari semakin sulit. Perekonomian bangsa kami Tuhan, Engkau tolong agar tidak mengalami sebuah kesulitan, tetapi Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan tolong baik pemerintah pusat sampai kepada pemerintah di tingkat RW dan RT, biar kami memiliki satu kesatuan, sebuah komando yang terarah, sehingga Tuhan kami bangsa Indonesia dapat merasakan dan mengalami lawatan dan perlindungan Tuhan. Tuhan yang menjaga dan melindungi kami semua. Karena itu biarlah kami orang-orang pilihan Allah, orang percaya, orang beriman, semakin hari kami semakin menunjukkan identitas kami, bukan sekedar orang pilihan, orang percaya, tapi kami akan menunjukkan bagaimana kasih Allah, kebenaran Allah itu yang berwujud lewat perkataan dan perbuatan kami, sehingga Tuhan mereka merasakan digembalakan, mereka merasakan bimbingan daripada orang-orang pilihan Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat, semua para medis Tuhan, biar Tuhan juga pakai mereka di dalam mereka menunaikan tugas. Mereka boleh bekerja dengan kasih, dengan sungguh-sungguh. Bahkan semua obat-obatan yang diperlukan Tuhan adakan, sehingga Tuhan terjadi kesembuhan di mana-mana, terjadi pemulihan, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk gereja-gereja juga Tuhan yang ada di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia. Tuhan memberkati, Tuhan yang menjaga dan mengawal gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan tetap memberitakan kebenaran Allah yang sesungguhnya. Dimanapun gereja-gereja berada, mereka tetap berani memberitakan Injil Yesus Kristus tanpa takut dan gentar, sebagaimana Petrus ketika dia dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus, maka dia tidak takut, dia tidak segan-segan, dia memberitakan berita yang benar. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang dia lakukan. Itulah sebabnya biar kami gereja-gereja di Indonesia semua boleh hidup satu dengan yang lain, saling mendukung, saling mendorong, bukan saling menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi kami saling membantu, sehingga Tuhan kami boleh menuai jiwa-jiwa, dan nama Tuhan saja dipuji dimuliakan. Berkati gereja Pantekosta di Indonesia Tuhan, dimanapun berada Tuhan tolong para gembala-gembala sidang. Ada mungkin yang hari-hari ini hamba-hamba Tuhan menghadapi kekurangan karena kesulitan hari-hari ini, tetapi kami percaya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang diberkati Tuhan menjadi penolong bagi mereka yang dalam kekurangan. Juga rakyat biasa yang dalam kekurangan, Tuhan gerakan orang-orang yang diberkati untuk dapat berbagi, sehingga mereka tidak kekurangan dan tidak sakit Tuhan, lalu mengalami kematian. Tuhan tolong juga gereja kami di tempat ini, GBD Kaimas. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan, biar bangkitkan semangat iman mereka. Hari-hari ini mereka tegar,
sekalipun dalam kondisi seperti ini, tetapi kami tidak melupakan ibadah kepada Tuhan, doa, persekutuan dengan Tuhan, agar nama Tuhan tetap dipermuliakan, dipuji dan diagungkan. Tuhan tolong agar supaya Tuhan ke depan kami semakin lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Ampuni segala kesalahan, dosa dan kekurangan kelemahan kami. Sucikan dan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terpujilah Bapa kekal selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami sampaikan dan kami naikkan dengan satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.